قولي رب أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. أهل الإخوة الأخوات، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir ucapkan selamat berbahagia atas hari Idul Qadir yang selalu kita nantikan setiap tahun, juga merupakan sebuah momen untuk kita mengecas diri, apakah hari ini, apakah detik ini, hingga hari-hari selanjutnya, hingga hari-hari ke depan, dan hingga setahun ke depan kita tetap berwilayah kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Pada hari ini kita tidak boleh lengah. Kita harus kembali melihat sejarah bagaimana Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam benar-benar mengejawantahkan Islam. Di hari ini, al-yawma, bismillahirrahmanirrahim, al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahshawhum wahshawni. Di petikan ayat yang selalu kita baca bahkan di setiap tahun ketika kita memperingati Idul Qadir adalah hari di mana hari ini yang merupakan kamil atau sempurnanya agama dan nikmat. Namun sebelum Allah menyatakan al-yauma akmaltu lakum, ada al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Hari di mana seluruh orang kafir hari ini sudah putus asa secara masif, secara total. Hari ini di mana hari seluruh kufar kafirin pada saat itu dan hingga yaumil kiamat tidak ada celah lagi untuk bisa mempropagandakan Islam. Hari di mana hari yang pernah juga kita kembali ke Nabi Musa alaihi salam. Ketika kita melihat wasi Nabi Musa adalah Harun alaihi salam, dan wasi Nabi Isa adalah seperti yang kita tahu Judas Iskariot yang kita ketahui yang kemudian dimiripkan mukanya. Ketiga-tiganya kalau kita tarik benang merah secara sejarah ada 12 kohen untuk kemudian menjaga kitab Taurat. Ketika yang ke-12 dibunuh atau diracun, maka muncullah agama Allah yang baru, disempurnakan dengan kitab Injil dengan Nabi Isa alaihi salam. Setelah Nabi Isa kemudian ada 12 santo atau hawariyin yang ketika ke-12 yang meninggal syahid, disempurnakanlah kemudian agama Islam. Agama yang tidak ada nabi lagi setelahnya, agama yang paling perfect, yang paling sempurna dalam seluruh ajaran maupun sejarahnya. Dan hingga Al-Quran ini kemudian dibawa oleh panji yang ke-12, yaitu Al-Imam Hujjah Al-Muntadhar alaihi salam, yang sampai saat ini menjaga dunia dan menyeimbangkan mana kebatilan dan mana yang hak. Kita mengetahui bersama di hari ini adalah hari yang sangat mulia, disebutkan oleh Amirul Mukminin, hari di mana tidak ada maksiat di dalamnya adalah hari lebaran untuk kita semuanya. Dan hari Idul Qadir adalah kemudian yang menyempurnakan seluruh hari-hari Islam, hari-hari raya umat Islam. Pada hari ini insyaallah Al-Fakir hanya menjadi pelengkap, karena apa yang akan kita bahas sebenarnya akan lebih kita tilik kembali ke sejarah Babat Kacirebonan dan juga wasiat-wasiat dari Sunan Gunung Jati. Karena waktunya memang tidak cukup untuk kita membahas bagaimana Babat Kacirebonan dan juga wasiat-wasiat Wali Songo yang ada di Indonesia. Tentunya akan Al-Fakir persingkat menjadi 4 momen penting
yang kita perlu tahu dan kita perlu tanamkan pada diri kita sebelia mungkin ketika kita disempurnakan agama ini, ketika kita mengetahui, ketika kita menganut agama Islam yang sejati. Kalau kita lihat di era yang pertama adalah hari Idul Ghadir. Tadi seperti yang disematkan oleh Habib Ami Idrus, insyaallah bahwa kita akan membahas bagaimana titah Sayyidina Ali di Indonesia. Bedakan antara Sayyidina Ali dan Imam Ali. Ada masa gap, ada masa jarak di mana Imam Ali masih menjadi Sayyidina dan kemudian menjadi keimamahan atau era imamah. Kita akan membahas di 4 era penting, yaitu di Ghadir yang pertama hingga kemudian pre-Wali Songo atau keghaiban Sughra dan Ghaib Kubra, kemudian era Wali Songo dan post era Wali Songo, di mana 4 momen ini yang kemudian titah Sayyidina Ali dan Imam Ali masuk ke dalam Indonesia, masuk ke Nuswantara, di mana di saat Imam Ali masih Sayyidina, perwujudan Indonesia masih belum menjadi negara. Dia masih dinamakan menjadi Nuswantara. Beda dengan negara karena Nuswantara adalah diambil dari bahasa Sunda kuno, di mana Nabi Nuh bersandar ke belakang Hindia. Jadi tempat Nabi Nuh bersandarkan kapalnya itu ada di negeri ini, dan kemudian diturunkan 33 kepala keluarga, 33 pasang, hingga kemudian kita melihatnya ada 33 provinsi. Sebelum atau sebelum era Wali Songo, Sayyidina Ali sudah menjajaki Indonesia kurang lebih 3 tempat yang ada di Indonesia. Yang pertama ada di wilayah Aceh, yang kedua ada di wilayah Banten atau Sanghyang Sira, dan yang ketiga ada di wilayah timur Indonesia atau kita tahunya sekarang adalah Raja Ampat. Di Raja Ampat di Papua itu satu wilayah yang memang disucikan sebenarnya di dahulu kala untuk kemudian orang-orang bisa melakukan tawassul, petilasan, ngaji, untuk ada di wilayah-wilayah tempat di mana Sayyidina Ali memberikan titah batu kepada yang kita tahu yaitu Sang Ali atau Raden Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar atau Waliul Ilmi atau Syekh Lemah Abang, yang kemudian banyak namanya yang kita ketahui bersama bahwa beliau adalah ajaran Islam yang kemudian menelurkan ajaran Wali Songo. Kalau kita melihat setelah Ghadir dimulailah ketika penobatan Imam Ali ibn Abi Thalib dari Sayyidina menjadi imam yang seyogianya ternyata dilanggar oleh umat sendiri, di mana kita ketahui tidak jauh dari haji wada'nya Rasulullah di bulan Dzulhijjah. Kemudian kita melihat di 28 Safarnya Rasulullah syahid, sudah kemudian diambil oleh kekhilafahan. Dari sini kita perlu mengetahui lebih detail apakah mereka yang mengaku Syiah Ali, apakah mereka yang mengaku mengucapkan Bakhin laka ya bin Abi Thalib benar-benar memiliki hati yang berwilayah atau tidak. Di era ketika syahidnya Rasulullah SAW sudah terlihat mana mereka yang ternyata masih berwilayah dan mana mereka yang takut, diancam, atau bahkan masih ada kemunafikan karena ada hal-hal yang haram di dalam tubuhnya. Itulah mengapa nanti akan kita bahas di
zaman Wali Songo, di era Sunan-Sunan, itu sangat penting bagi setiap umat Islam untuk tidak boleh melakukan, memakan, mengkonsumsi apapun yang berbau haram. Karena haram akan melanjutkan siklus-siklus keharaman yang selanjutnya. Kalau kita melihat ada satu perbuatan haram, maka haram ini akan menjadi efek domino bagi kita semua dan tidak akan berhenti pada satu keharaman saja. Kalau kita kemudian melihat fitnah-fitnah terhadap Ahlul Bait, bahwa yang membunuh Imam Hussein alaihissalam di Karbala adalah orang Syiah sendiri, kita mengetahui bahwa sejarah Sulaiman yang memanggil Imam Hussein ke Kufah, yang mengaku dirinya Syiah, di sini kuncinya. Di sini kita melihat siapa pecinta Ali bin Abi Thalib yang sejati. Karena Ali qasimul jannati wan nar. La yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq. Di saat yang sama ketika Imam Hussein alaihissalam dipanggil oleh para mereka yang mengaku Syiah Kufah, kita melihat kalau kita kemudian menelisik siapa sebenarnya mereka yang memanggil Imam Hussein, adalah mereka yang baru mengakui keimamahan Imam Ali atau baru mengakui kekhalifahan Imam Ali setelah Utsman bin Affan. Jadi bedakan antara pecinta Ali bin Abi Thalib sejak Ghadir dan juga pengikut Ali bin Abi Thalib sejak kekhalifahan. Inilah yang kemudian membandingkan banyak dari stigma-stigma negatif yang menjadi bumerang ketika kita tidak membaca sejarah, atau sejarah kemudian dikelabui oleh mereka yang menang di dalam perang. Di dalam perang Siffin ketika Muawiyah terpojok kalah oleh Imam Ali bin Abi Thalib, juga umat muslim global. Jadi jangan pernah membayangkan bahwa apa yang terdapat di dalam perangnya Imam Ali bin Abi Thalib di Mekah, di Madinah maupun di wilayah Arab adalah perang-perang regional. Tidak. Seluruh perang yang ada, yang dilakukan oleh umat muslim saat itu adalah perang global yang diikuti oleh seluruh umat muslim, karena memang sejatinya Ali bin Abi Thalib dan seluruh sahabat-sahabat yang memang mujahidin itu berdakwah ke seluruh dunia. Tidak ada satupun bumi Allah yang luput dari hujahnya Allah. Tidak ada satupun bumi Allah yang luput dari kewilayahan, dari keistimewaan Islam. Ajaran yang benar-benar sudah perfect. Ajaran di mana orang kafir pun putus asa untuk mempropagandakan agama ini. Sehingga yang terjadi adalah perang-perang internal yang mereka mengaku Islam dan Islam yang sejati. Itulah kemudian kita harus, pentingnya kita untuk bisa menilik kembali sejarah perang Siffin, di mana perang Siffin itu kemudian dibagi menjadi 3 golongan. Seperti yang kita tahu, ada yang mereka yang bersikap membela Imam Ali, ada yang bersikap membela Muawiyah, dan Khawarij. Dalam satu riwayat ada yang bilang bahwa mereka netral atau tidak membela siapapun. Sehingga perang Siffin tadi ini memecahkan, mempropagandakan ke seluruh dunia saat itu. Mereka setelah perang pulang kembali ke daerahnya masing-masing, ke negaranya masing-masing, termasuk di Samudra Pasai, di Indonesia yang kita tinggali saat ini juga tidak luput dari keimamahan Ali bin Abi Thalib dan juga ajaran Islam yang sejati. Masuk kemudian kita di era ketika Al-Imam Mahdi ajalallahu farajahu syarif mengemban tampuk keimamahan di usia yang kurang lebih masih 5-7 tahun, masih sangat muda. Bedakan antara kita dengan imam yang memiliki keistimewaan bahkan sejak di dalam kandungan, karena seperti yang kita tahu Imam Jawad alaihi salam itu memiliki kapasitas imam di usia 8 tahun. Imam Mahdi riwayat ada yang bilang 5 tahun, ada yang bilang 7 tahun. Hingga kemudian Imam Mahdi saat itu gencar-gencarnya Bani Abbasiyah untuk dibunuh, sehingga kemudian turunlah titah untuk Ghaib Sughra. Kalau kita melihat di 873 Masehi,
momen ketika Imam Mahdi lahir dan Imam Mahdi diangkat menjadi imam antara 873 hingga 880 Masehi. Ketika Imam Mahdi ghaib sughra, kita ketahui bersama bahwa terdapat 4 perpanjangan tangan dari Imam Mahdi alaihi salam, yaitu Utsman bin Said, Muhammad bin Utsman, Husain bin Ruh An-Naubakhti, dan yang terakhir adalah Muhammad Ali bin Muhammad Al-Samuri. Yang kalau kita kemudian telusuri lebih lanjut, ternyata jaraknya ghaib zuhra itu adalah 42 tahun. Ada yang sejarah yang mengatakan 45 tahun. Di masa inilah dunia tidak memiliki imam yang zahir. Jadi titah kepada mereka perpanjangan tangan tadi ini masuk ke daerah Samarkand atau di daerah India atau yang kita ketahui sekarang Gujarat. Mereka yang ada di dalam Samarkand di Gujarat tadi ini kemudian menyebarkan agamanya hingga ke seluruh wilayah regional ke Asia Tenggara. Seperti yang kita ketahui, selanjutnya adalah negara Majapahit, Sriwijaya yang masih merupakan kerajaan-kerajaan kecil. Di era tahun 941 Masehi, Ali bin Muhammad Al-Samuri kemudian wafat. Perpanjangan tadi ini kemudian menyebar hingga ke seluruh Nuswantara. Hingga kalau kita melihat ada makam Fatimah binti Maimun di Gresik itu 1082 Masehi. Tidak jauh jaraknya dari sepeninggal dari Ali bin Muhammad Al-Samuri, ada Fatimah binti Maimun yang dinamakan Fatimah karena memang kita sudah mengetahui sejarah-sejarah Ahlul Bait. Dilanjut kemudian dari Fatimah binti Maimun meninggal di 1082 Masehi, ada kita mengetahuinya itu Sang Ali atau yang tadi kita bicarakan Syekh Siti Jenar atau yang kita ketahui Waliul Ilmi dan berbagai julukan-julukan lainnya. Kalau kita melihat di sunan-sunan atau di orang-orang sakti dahulu itu selalu membawa yang namanya pusaka, benda pusaka. Tapi Syekh Lemah Abang atau San Ali atau Syekh Siti Jenar selalu membawa kemana-mana ada sebuah kantung berwarna merah dan di dalamnya terdapat tanah yang setiap 10 Muharram tanah itu berubah menjadi darah. Jadi tanah Karbala yang memang diwasiatkan diberikan oleh turunan sebelumnya, oleh ajaran sebelumnya, oleh Fatimah binti Maimun dan sampai ke Ali bin Muhammad Al-Samuri untuk kemudian mengajarkan siapa, apa, bagaimana, kenapa Islam itu ada dan seluruh ajaran-ajaran Islam yang hak. Hingga kemudian diturunkanlah San Ali yang bertemu. Jadi kalau kita melihat manusia-manusia sakti itu, kalau kita merujuk kepada Syekh Taqi Bahjat, mukmin atau tingkatan mukmin yang paling rendah itu ilmunya adalah melipat bumi. Jadi kita ketahui Ayatullah Taqi Bahjat itu di masa hidupnya sangat mendapatkan ilmu-ilmu kasyaf seperti kita ketahui, dan juga salah satu ilmu-ilmunya itu adalah kemudian menurunkan berbagai kitab-kitab yang kita tahu sebagai tibbun atau kedokteran, kemudian masuk ke dalam hal-hal yang kemudian kita lihatnya itu sebagai ilmu kasyaf atau mungkin kita lihatnya sekarang supernatural. Syekh Ayatullah Taqi Bahjat itu menyebutkan ilmu terendahnya seorang mukmin adalah melipat bumi. Tertingginya seorang mukmin adalah melipat waktu, atau kita bisa masuk ke dalam waktu-waktu yang kita ketahui itu belum saatnya atau bahkan nanti sampai pada akhirnya dunia ini akan selesai. Ilmu-ilmu tersebut hanya dimiliki oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang mukmin, dan salah satunya sejatinya adalah San Ali ini tadi. San Ali atau Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang mendapatkan titah langsung dari Imam Ali, belum setelah Sayyidina, yang masih imam, sudah Imam Ali, bahwa terdapat ada titah dan juga
batu yang kalau kita lihat di Sang Hyang Sira, batu itu bisa kemudian kita buka dengan membaca tawassul 12 imam. Nah, ajaran Ahlul Bait ini yang ada di Wali Songo, yang ada di Indonesia ini, seakan kalau kita melihatnya itu hampir tidak pernah terjadi, atau orang bisa bilang ini hanya kiasan belaka. Kenapa? Karena kita sudah jauh dari era Wali Songo dan kita tidak melihat siapa saja sebenarnya peninggalan-peninggalan yang terjadi di Indonesia ini. Siapa saja yang kemudian mendapatkan titah, siapa saja yang kemudian seharusnya kita melihat mereka ini ajaran Wali Songo atau Wilayatul Faqih yang sejati sudah ada di Indonesia. Masuk kemudian kita ke era San Ali 1100, dilanjut oleh Syekh Zatul Kahfi. Syekh Zatul Kahfi ini adalah merupakan kakek dari Gunung Jati dan juga Sunan Ampel. Jadi masih 3-4 turunan di atas dari Kesunanan Wali Songo yang kita ketahui bersama. Jadi sebelum Wali Songo sudah ada sebuah ajaran yang memang Islam ini wungkul, bahasa Jawanya itu sudah sempurna, tapi difitnah. Seperti kita ketahui Sang Ali atau Syekh Siti Jenar ketika dia mengucapkan manunggaling kawula Gusti, bahwa aku adalah Allah, aku kecil dan aku yang besar, itu merupakan sebuah perwujudan atau filsafat irfan yang belum banyak orang ketahui, sehingga Syekh Siti Jenar dianggap musyrik, dianggap kafir, dan dia akhirnya dibunuh. Syekh Zatul Kahfi kemudian melanjutkan kesunanan kepada Syekh Kuro yang ada di Karawang, dan kemudian Syekh Kuro memiliki saudara yaitu Sayyid Husain Jumadil Kubro, yang kalau kita berziarah di Troloyo, Trowulan, Mojokerto, yang ditemukan oleh Gus Dur di tahun 2003, Sayyid Husain Jumadil Kubro adalah senopati dari Majapahit yang sudah mengemban wilayah Imam Ali, yang sudah memiliki Islam berwilayah kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Husain Jumadil Kubro saat itu dinilai sangat kuat di dalam bidang politik dan juga di bidang perekonomian, sehingga kita melihat bahwa Husain Jumadil Kubro kemudian dipercaya oleh Majapahit untuk bisa menjaga kebinekaan di zaman itu dan melawan pertama kalinya bibit-bibit atau cicit dari Utsmaniyah, dari Abbasiyah, dari Fatimiyah yang kemudian masuk ke Indonesia, menyebarkan agama Islam yang tidak seharusnya disebarkan. Jadi ketika kita melihat seluruh turunan Bani Abbasiyah, Utsmaniyah, Fatimiyah masuk ke Jawa dan Sunda, kita bisa cek di dalam sejarah, hanya wilayah Jawa dan Sunda lah steril dari ajaran Bani Abbasiyah, karena mereka mengajukan ada 5 hal untuk dilakukan oleh seluruh umat Islam, dan ini sangat menyimpang. Mereka mengaku diri mereka Islam, mengibarkan bendera-bendera hitam di tahun 1300-1400 untuk kemudian menyelewengkan agama Islam untuk tidak kembali cinta kepada Ahlul Baitnya. Mereka harus melakukan moh limo. Ada 5 hal yang harus dilakukan oleh umat Islam, dan ini sangat menyelewengkan, dan ini adalah cobaan dari sunan-sunan atau Wali Songo di era yang akan datang selanjutnya, yaitu moh limo, tidak berjudi. Kemudian ada Sunan Ampel kemudian menunjukkan kita jangan sampai mengikuti moh limo, karena dalam moh limo ini adalah ajaran yang sangat berbahaya. Untuk membenci Ahlul Bait, mereka harus moh ngombe atau minum. Jadi ajaran para panotogomo di era Wali Songo maupun pre-Wali Songo adalah mereka yang mengaku Islam tapi mereka meminum. Kalau kita lihat sekarang minumnya minuman keras, tapi saat itu minum darah yang dari dari perawat, sehingga mereka membenci Ahlul Bait secara kelam, membenci Ahlul Bait secara hitam. Hati mereka sama seperti Hindul
yang mengejek dari Sayyidina Hamzah alaihissalam. Ini ajaran yang memang ditelurkan, diajarkan untuk menghancurkan Islam dari tengah, dari internal. Namun bangsa ini steril. Kita bisa menyampingkan, kita bisa menghanguskan ajaran-ajaran tersebut hingga kemudian yang ada di era Wali Songo adalah era yang sangat bersih, era yang sangat kita nantikan sebenarnya di zaman ini, karena setelah Husain Jumadil Kubra wafat di era Sunan Giri, Sunan Ampel dan Gunung Jati sudah ditemukan wilayatul faqih, yang dimana wali fakihnya atau supreme leadernya atau Raden Panotogomo ini diambil oleh Sunan Gunung Jati, ada di Kacirebonan Kanoman, Kesultanan Kanoman. Kalau kita ke sana sekarang ada Mapatih Kodiran, dan mereka membilang orang yang ditinggikan di sana itu sebagai Mapatih. Jadi Mapatih itu beda dengan Patih. Kalau kita lihat Mafatih adalah yang mereka memegang kunci-kunci. Jadi yang ada di dalam Kesultanan Kanoman Kacirebonan seluruhnya adalah keturunan Gunung Jati sampai ke-13 saat ini, ke-12 dan ke-13 saat ini, seluruhnya berwilayah kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dan mereka mengemban penting ajaran Kanoman dari Gunung Jati. Presidennya kita temukan saat itu adalah Raden Fatah di Demak. Eksklusif dan judikatifnya itu ada di daerah Mojokerto, namun ibu kotanya untuk kemudian kediaman Panotogomo dari Sunan Gunung Jati itu ada di Cirebon. Hingga masuklah ke era pos Wali Songo atau setelah Wali Songo, di mana ada satu Raden, kalau kita melihatnya saat itu Raden itu adalah turunan dari Rasulullah, namun bukan dari jalur Yamani, bukan dari Hadrami. Jadi Raden Fatah memiliki saudara adik kandungnya yaitu Trenggono. Trenggono inilah yang kemudian membunuh Raden Fatah, mengemban dirinya sebagai presiden sekaligus Panotogomo yang diboncengi oleh VOC yang sudah ada di tahun 1420-an. Trenggono kemudian membumi hanguskan ke seluruh wali-wali Songo yang ada di Indonesia, termasuk yang paling akhir adalah Sunan Kudus atau Sunan Ja'far Shadiq yang merupakan Sayyid dari Palestina. Kenapa dinamakan Kudus saat itu? Karena memang beliau berasal dari Quds, dari Palestina, dan kemudian dibunuh oleh Trenggono. Seluruh kewibawaan, seluruh keistimewaan Wali Songo diputarbalikan, dihancurkan seluruh sejarahnya, dibumi hanguskan seluruh sejarah Wali Songo, sehingga kita melihatnya Wali Songo sampai 1700 itu namanya zaman peteng. Tidak ada lagi Wali Songo. Kenapa dinamakan Wali Songo? Bukan 9 walinya, tapi Tis'atul Ma'sumin min dzurriyyatil Husain. Ajaran yang ke-9, cucu yang ke-9 dari Sayyidina Husain, dari Imam Husain adalah Imam Mahdi, yang kemudian disebarkan oleh 4 tangan dari ghaib sughronya, termasuk Utsman bin Said hingga Ali bin Muhammad al-Samuri. Beginilah Wali Songo kemudian berasal. Titah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib itu akan selamanya harum di negeri ini. Akan selamanya kita akan melihat bibit-bibit mereka yang sudah berwilayah sejak lahir, namun terlupa dari apa yang seharusnya mereka ketahui. Setelah 1700 baru kemudian berdatanganlah habaib dari Hadramut, dari Yaman, kemudian menikah dengan Cah Angon, Cah Anom, menikah dengan Cah Janggutan. Mereka yang memakai ikat kepala hitam, dan juga mereka yang memakai baju-baju hitam berdatangan lagi dari Hadramut, namun saat ini menikah dengan ajaran secara ideologis maupun biologis, kemudian menikah hingga menelurkan
sampai ke era perjuangan atau sebelum hingga saat Soekarno itu ada. Jadi kalau kita melihat di Belanda itu sejarah di sekolah kita dahulunya tahunnya 350 tahun, sebenarnya dari tahun 1400 VOC sudah di sini. Jadi company namanya. Hanya Indonesia yang membilang Belanda, Netherlands ini Belanda, karena memang mereka memecah belah Anda atau keluarga dari 33 keluarga Nuswantara dipecah belah untuk kemudian dieksploitasi massal dari hasil buminya, sumber daya manusianya, dan sumber daya alamnya. Insya Allah ini merupakan mukadimah yang bisa kita pelajari di momen-momen mingguan selanjutnya, karena sebenarnya kalau kita tidak buka sesi pertanyaan jawab, tanya jawab di sini akan kemudian ada hal-hal yang membingungkan. Insya Allah akan kita bahas di sela-sela waktu kita selanjutnya. Yang paling utama kita harus siapkan, yang paling utama harus kita cas di momen Idul Qadir adalah ketika kita membaca ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan, adalah tidak hanya Islam, tidak hanya agama yang disempurnakan, tapi nikmat yang harus kita syukuri. Karena kita mengetahui bahwa barang siapa mereka yang tidak syukur atas nikmatku, mereka yang tidak syukur atas mereka yang atas kita kasih sebuah nikmat-nikmat yang sempurna, maka termasuk dari mereka adalah kafir. Kita mengetahui ayat, kalau kita bersyukur la azidanna wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Selalunya, seyogianya setiap kita membaca mereka yang syukur ada orang yang kufur, maka tidak cukup untuk kita berwilayah hanya di dalam mulut saja, tapi hati kita tidak mensyukuri. Itulah kenapa ada ucapan di hari ini, alhamdulillah alladzi ja'alana minal mutamassikina bi wilayati amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Hadza minna wa sata'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salawat.